Maskernya pakai yang lain, yang enggak ini maskernya pakai. Ayo maskernya pakai. Bang, zoomin dikit bang. Oh, betul live. Oh iya, Pak. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, Mbak Aisyah Rani, selaku manajernya, manajer dari Mbak Sarini, juga adiknya Mbak Sarini, dari tim kuasa hukum. Yang saya hormati teman-teman media, hari ini kita lakukan rilis, ya kemarin sudah memang saya sampaikan ada beberapa yang dipertanyakan oleh teman wartawan tentang laporan polisi. Kasusnya adalah pengungkapan penyebaran konten dan video bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik. Ya, ini masuk di pasal 27, itu pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada pasal 4 di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Metro Jaya, ya, yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kuasa hukum dari saudari Sarini, ya, karena memang ada korban merasa bahwa memang Ibu Sarini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya penyebaran konten yang sifatnya adalah pornografi di sini. Ya, saya sebutkan di dugaan pasal yang dipersangkakan. Jadi sejak tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian dibentuk tim. Ya, setelah melakukan klarifikasi penyelidikan oleh tim Krimsus Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Subdit 4 Subdit Cyber, ya, Krimsus Polda Metro Jaya, melakukan pendalaman. Ada 2 akun, ya, ada 2 akun yang dilaporkan. Kemarin saya sampaikan satu, ada 2 akun yang dilaporkan. Yang pertama adalah akun @danuninir99, @danuninir99. Yang kedua adalah akunnya @rumpi.manja.official. Ya, ada 2 akun yang dilaporkan. Yang pertama Danuninir99 ini, si pemilik akun ini memposting, ya, memposting di akunnya itu ada gambar, disondingkan gambarnya dari Syahrini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan Syahrini dalam keadaan yang pornografi. Ya, ini yang disebar di akun yang bersangkutan karena memang pelaku atau pemilik akun ini memang followersnya termasuk banyak, ya. Itu yang disebarkan sehingga banyak beranggapan bahwa saudari S inilah yang pornografi di gambar tersebut. Itu dugaan yang banyak dari para netizen yang ada. Ya, itu pertama. Yang kedua, akun @rupi.manja.official, ya. Ini juga yang beredar, yang sementara sekarang masih dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan sudah berjalan. Pemilik akun ini sudah sempat dilakukan atau diamankan oleh tim penyidik. Inisialnya adalah M. Dia adanya di Pulau Sumatera. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan profiling serta teknik yang dilakukan oleh tim penyidik, digabungkan dengan pengakuan dari saudari N bahwa memang akun itu dia yang membuat dulu. Tetapi di tahun 2019 akunnya itu sudah dijual kepada seseorang
sejak tahun 2019. Itu menurut pengakuan daripada saudari M. Dan memang setelah dilakukan penyusuran sampai sekarang akun itu masih berjalan, ya, ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim penyidik, tim cyber, Krimsus Polda Metro Jaya. Ya, posisinya sekarang berada di sekitar daerah Pulau Bali. Ya, mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan untuk mengamankan si pelaku itu. Tetapi untuk akun dan nyinyir dan sebagainya ini setelah dilakukan penyidikan berhasil kita amankan satu TSK si pemilik langsung. Inisialnya adalah MS. Dia adalah pemilik dari akun dan nyinyir sebagainya. Ya. Diamankan di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Yang bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu, dilakukan pemeriksaan dan dia mengaku memang bahwa akun tersebut adalah miliknya, dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang saya sampaikan tadi. Gambarnya Syahrini digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Syahrini dalam bentuk pornografi, dan dia yang menyebarkan. Ya, itu diakui. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, ya, dipersangkakan di pasal 27, juga di pasal pasal 45 dan juga undang 44 tentang pornografi pasal 4. Yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fans. Itu motif pertama. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka ini cukup besar dia atau dia. Dan memang itu kerjaannya setiap hari dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu untuk di-endorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang kita temukan adalah buku tabungan yang kemarin saya sebutkan ada pelapor atas nama siapa itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada, ya, dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan hasil bayarnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang dia gunakan nama yang lain. Ini masih kita dalami terus, ya, teman-teman semuanya. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rumki.manja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran, kesabaran teman-teman semuanya karena memang di dalam akun @rumki.manja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang kita arahkan ke pasal 27 dan ke pasal 45. Ya. Apa isinya? Ada tuduhan yang tidak dianggap benar oleh korban. Ya, ada tuduhan di dalam chatting di situ yang korban tidak merasa berbuat seperti itu dan bisa mencemarkan nama baik si korban sendiri maupun yang dituduhkan. Jadi korban bersama dengan keluarga besar. Ya, itu yang sementara kita lakukan pengejaran, sudah kita lakukan pendalaman, kita lakukan penangkapan atau mengamankan si pelaku yang kita lakukan pengejaran tersebut. Ancaman hukuman kepada si tersangka ini, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi, ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta ya, 250 juta sampai dengan 6 miliar. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan cuma satu, memang satu pesan yang atau himbauan edukasi lah kepada
para saudara-saudara kita yang berhobi bermain dengan media sosial. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan, sebaiknya pertama tolong yang utama adalah saring berita tersebut sebelum kita sharing. Ya. Ini bijak bermain media sosial. Mari kita saring dulu, jangan langsung main. Karena banyak kita punya orang-orang yang hobi bermedia sosial ini pengennya nomor satu kan. Dia tanpa saring, dia langsung main sharing. Ada undang-undang di sini mengatur, undang-undang ITE, ancamannya cukup tinggi. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, tanpa dia sadari. Ya. Kemudian, apabila mendapat pemberitaan media sosial, harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ya, saya katakan saringnya seperti apa, tolong dicek dulu betul apakah berita itu benar atau tidak. Kalau perlu konfirmasi karena kasihan nanti orang tidak salah kemudian di-share begitu saja dengan bangganya menyampaikan kepada grup-grup yang lain, padahal banyak yang dilakukan di sini, yang diamankan di sini. Aduh Pak, saya kan nggak niatnya begitu, tetapi akhirnya ada aturan, ada unsur-unsur yang bisa menjerat para pelaku-pelaku ini, pada orang-orang yang coba men-sharing secara masif. Ya, ancamannya 4 sampai 6 tahun di Undang-Undang ITE. Yang terakhir mungkin posting dokumen yang terbaik yang bersifat pemberitaan ataupun sebuah informasi yang harus kita tinjaukan. Jadi memang tolong betul-betul memang saya katakan betul-betul berita yang kita mau sharing tersebut betul-betul berita-berita yang memang aturan sudah A1 yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nantinya akan bisa berakibat fatal pada diri sendiri. Ya, kasihan masyarakat yang tidak mengerti. Ya, penyebaran apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Polda Metro dalam hal ini khusus Polda Metro telah memiliki sekitar 480 berita-berita hoax. Kalau orang tanyakan saya, Pak, angka kriminal selama pandemi naik atau tidak? Kalau secara total sebenarnya tidak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tetapi ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang memang ada peningkatan. Seperti apa? Penyebaran berita bohong atau hoax. 480 lebih yang sudah diselidiki oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Dan sudah banyak yang diungkap. Banyak juga yang kita sudah sampaikan ke teman-teman atau dari Kominfo untuk berita tersebut di take down. Karena nanti bisa jadi kalau nggak disegera kita turunkan atau kita take down berita tersebut, bisa jadi nanti menyesatkan masyarakat yang tidak mengerti. Jadi tolong teman-teman semuanya bisa menyadari, mari kita bijak bermain media sosial. Kalau memang tidak terlalu penting, tidak usah kita membantu untuk men-sharing berita tersebut. Ya, malah bagusnya sebaiknya diam saja. Ya, jadi saring sebelum sharing. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Silakan apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman media, silakan. Pak Kabit, mau tanya Pak Kabit, apa profesi daripada tersangka ini? Kedua, ini ada 2 akun. Akun yang satu itu apakah ada hubungan nggak antara DPO dengan tersangka ini? Kemudian Pak Kabit, ini Pak Kabit, motifnya tadi kata Pak Kabit bahwa dia benci karena followersnya diambil oleh Sarini. Nah, saya mau tanya Pak Kabit, tapi dia punya transferan itu. Nah, kira-kira apa hubungannya? Kemudian ini lagi Pak Kabit, saya mau tanya nanti Pak Kabit apa supaya lengkap. Oh iya boleh, nanti saya kasih bicara beliau. Ya. Kalau beliau saya kasih bicara nanti. Maksud saya kita buka dulu. Ya. Saya jawab dulu ya. Yang pertama memang pekerjaan sehari-hari ibu ini adalah ibu rumah tangga. Tetapi ibu ini senang bermain media sosial. Bahkan kehidupan sehari-harinya, saya katakan saya ulang lagi, kalau teman-teman yang ngerti masalah bermain media sosial, memang kehidupannya dari sini. Dengan followers sebanyak-banyaknya, dia bisa jadi kerjaan buat yang bersangkutan. Terus saya bilang, abang mau jualan apa, itu sama dia, bisa rame Pak. Ngendorse sama dia, tapi bayar. Ya, transfer sekian, ngendorse bisa.
Itu sadar. Makanya proses tersebut. Tapi setiap hari ibu rumah tangga dia yang bersandar. Tapi kalau yang terakhir ya masalah apakah ada hubungannya dengan akun yang satu ini sementara masih kita dalami. Apakah nanti ada hubungannya? Tetapi memang betul benci dalam arti kata gini, bukan benci dia punya followers diambil, enggak. Ya, mungkin teman-teman yang di pertanyaan sudah ngerti bahwa dia adalah penggemar dari salah satu public figure yang lain. Dia ngefans sama public figure yang kebetulan publik ini dulu ada masalah dengan Ibu Sari ini, menurut dia, ya namanya beredar ya, diambil, ngerebut, ya sehingga timbul kebencian daripada pelaku ini untuk membalaskan sakit hatinya fansnya dia. Apakah disuruh? Tidak. Itu belum kita temukan. Dia sendiri saja karena dia merasa fansnya, ya. Oke. Yang kedua, nanti saya akan kebetulan adiknya Bu Sari ini merangkap seluruh media akan menyampaikan ada beberapa hal biar supaya nanti nggak usah ditanyakan lagi, nanti akan disampaikan saya. Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Humas dan Industri, Pak Dim dan tim. Sebenarnya pada waktu hari ini saya tidak ingin banyak berbicara Pak, hanya ingin berterima kasih dan saya ingin menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Adapun laporan ini saya membuat laporan ini atas dasar suami dari artis saya yang ingin melaporkan ini semua. Gitu. Terus di sini saya memakai dua pengacara, Bang. Satu dari law firm-nya Andi Simanjunsong, Bapak Andi Simanjunsong dan Bang Hatman Faris Kutabla. Itu aja sih Bang, sebetulnya saya ingin sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang sangat cepat dan luar biasa langsung menangkap tersangka ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kerja kerasnya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain silakan tanyakan teman-teman. Ini kalau ada Hanif dari tim ada dugaan TSK ini adalah ada dugaan TSK ini adalah orang keseluruhan, makanya dia nge-upload video itu, benar nggak Pak? Mungkin katanya kalau lagunya tameng katanya gitu. Saya sudah sampaikan tadi, ya, yang bersangkutan baru saja tanggal 12 yang lalu kita amankan, kita masih mendalami terus. Sampai dengan saat ini motif yang sudah saya sampaikan tadi bahwa motifnya sementara ini secara pribadi, ya, dia pribadi ini hasil keterangan awal, ada kebencian secara pribadi. Tetapi apakah ada yang menyuruh nanti? Ini masih kita dalami, ya, teman-teman. Apakah kemungkinan arah ke sana ini masih kita dalami lagi. Tetapi kalau dilihat dari kegiatannya sehari-hari, memang betul ini adalah upaya dari yang bersangkutan atau tersangka ini untuk bisa menarik followers sebanyak-banyaknya, ya, dengan menyebarkan. Bahkan ada yang tanyakan ke saya juga banyak beberapa akun di akunnya ini banyak memposting hal yang negatif. Ini masih kita dalami juga, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang merasa jadi korban, ya silahkan laporkan ke Polda Metro Jaya kalau ini. Tetapi ini masih terus kita dalami, teman-teman semuanya, mohon sabar, ya. Mudah-mudahan nanti bisa terkuak hal-hal yang lain, ya kita akan sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan. Untuk orang yang melakukan unsur pornografi di dalam video itu kan, itu akan ditunda juga? Kita sudah sampaikan bahwa ini masih terus. Nantinya kalau memang iya, akan kita panggil nanti, ya. Kita akan panggil kalau memang periksa. Makanya kita masih dalami semuanya. Kita sedang mencari siapa. Karena pengakuan dia juga cuma mengambil dari media sosial yang lain yang kebetulan dia lihat mirip dengan Syahrini. Dia juga mengambil dari media sosial yang lain yang dia menurut dia bahwa itu mirip, kemudian itulah diselipkan di situ. Nah,
menyuntikkan pun sama, kita masih dalami juga apakah dia sendiri atau ada orang lain lagi gitu. Ya, apakah dia punya kemampuan untuk bisa memasukkan ke media TV, masih kita dalami lagi. Nantinya kalau memang ada yang ikut membantu, nanti akan kita amankan juga. Oke? Yang lain? Cukup, teman-teman? Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terus ini PSK-nya Mungkin ada penyesalan atau apa Pak? Saya minta tolong teman-teman semuanya. Ini baru kita dalami lagi ya. Nanti kan kita konversi lagi kalau sudah semuanya kita dapat informasi dari para PSK-nya dan juga pelaku-pelaku yang lain, kemungkinan ada pelaku lain akan kita sampaikan kita bicara. Ya, karena ini hal yang dikecualikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi teman-teman harus kita sadari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru. Ini postingannya yang jalur, postingannya ya. Yang masih jadi ya mas. Tengah Pak Kapi. Jadi, kalau ini belum jadi, jadi.